Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya dan kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi vektor. Ya, oke. Harusnya ini saling membutuhkan atau bisa juga dipakai di pelajaran fisika. Oke, langsung saja. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu definisi dari vektor. Vektor itu adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Besar dan arah maksudnya seperti apa? Nah, nanti kita bahas pada gambar ini ya. Oke, sebelum ke gambar atau penulisan secara geometris, kita lihat dulu cara penulisan dari vektor. Cara penulisan dari vektor itu dia ada beberapa. Yang pertama yaitu dengan menggunakan huruf kecil tapi dia dicetak tebal. Jadi contohnya huruf kecil dicetak tebal. Misalnya dia vektor A. Berarti ini dia ya A, tapi ini dia dicetak tebal. Jadi kalau untuk penulisan tangan misalnya mungkin agak kerepotan. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan yang B dengan huruf kecil dengan tanda panah di atasnya. Jadi, misalnya dia vektor A, berarti di sini ada A dan ada tanda panah di atasnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu bisa dengan menggunakan dua huruf kapital dengan tanda panah di atasnya. Jadi, misalnya ada vektor AB, itu berarti nulisnya AB, di sini ada tanda panah di atasnya. Gitu ya. Itu untuk penulisan dari vektor. Ada 3 jenis itu. Nah, sekarang secara geometris. Secara geometris itu vektor itu adalah ruas garis. Ruas garis itu berarti garis yang ada batasnya. Jadi dia dibatasi. Oh, dia A-nya di sini, B-nya di sini. Itu dia namanya ruas garis. Berarah, berarti ada arahnya. Bisa dari A ke B atau sebaliknya dari B ke A. Oke, di sini saya mempunyai suatu vektor. Ya kan? Suatu vektor. Vektor tadi dia didefinisikan mempunyai besar dan arah. Besarnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia besarnya adalah 5 satuan. Oke, ini kalau misalnya saya nyatakan dengan vektor A, berarti bisa saya tulis demikian. Vektor AB, jangan lupa tanda panah di atasnya, itu dia sama dengan vektor A, gitu ya. Nah, sedangkan panjangnya atau besarnya, itu dia bisa dinyatakan dengan gini, ada dua garis kanan kiri. Jangan lupa dia tanda panah di atasnya. Nah, besarnya tadi berapa? Panjang vektornya tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia di sini saya tulis 5 satuan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya saya pengen menyatakan dari B ke A gimana? Padahal arahnya ke B. Tetap saja bisa kalian menyatakan itu. Tapi perhatikan di sini. Karena di sini pada gambar itu panahnya ke arah B, dari A ke arah B. Berarti kalau dibalik, kalian menuliskannya seperti ini, dari B ke A, maka vektor A kecil di sini yang tadinya dia positif, dia jadi negatif. Nah, karena arahnya dia berbalik, berlawanan. Kalau yang AB tadi dia dari A ke B, kalau yang BA dari B ke A, makanya dia tandanya di sini negatif. Besarnya bagaimana? Besarnya dia sama. B, A. Oke, dia juga sama 5 satuan. Gitu. Oke, itu adalah penulisan vektor secara geometri. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah kita lanjut ke vektor pada R2. Nah, R2 itu apa? R2 itu adalah ruang 2 dimensi. Jadi pada vektor itu dia ada R2, ada R3 atau 3 dimensi. Kalau R2, maka yang digunakan itu adalah sumbu X dan Y saja atau hanya bidang.
Tapi kalau vektor R3 berdimensi 3, maka dia ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Atau dia bentuknya nanti adalah ruang gitu ya. Untuk R3 kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas dulu untuk vektor di R2. Jadi, di sini misalnya saya punya vektor dari A ke B, dia menempati suatu koordinat tertentu. Saya anggap di situ adalah X1, Y1 dan X2, Y2. Maka ketika saya ingin menyatakan vektor AB, sebentar saya geser dulu, oke, biar kelihatan. Vektor AB itu berarti dia titik B dikurangi titik A. Jadi yang belakang dikurangi yang depan. Apanya? Komponen-komponennya. Jadi dia berarti B itu dia X2. X2, A itu dia X1. X1. Yang di sini dia Y, berarti Y2 dikurangi di sini dia Y1. Nah, ini caranya untuk menentukan vektor. Oke. Langsung saja kita misalnya di sini saya punya vektor, atau saya ganti saja ya biar nggak bingung, saya ganti hurufnya C dan D. Nah, kita coba mencari vektornya. Kalau saya ingin mencari vektor CD, nah, maka yang belakang dikurangi yang depan kan, berarti dia D dikurangi C. Nah, seperti itu. Di sini berarti dia diumpamakan X1, ini dia Y1, ini dia X2, dia di sini Y2. Berarti ini dia X2, berarti dia 6. Dikurangi dengan X1, dia 2. Nah, selanjutnya yang bawah adalah Y2, berarti dia 4. Oke, dikurangi Y1, dia 3. Nah, berarti vektor CD itu dia sama dengan 6 dikurangi 2, itu dia sama dengan 4. 4 dikurangi 3, dia sama dengan 1. Bentuk vektor itu dia bisa ditulis dalam bentuk matriks seperti ini, atau bisa juga ditulis dalam bentuk 4,1. Ini dia bentuk vektornya. Oke, gitu ya. Cukup sekian pada video kali ini. Kita akan bahas materi selanjutnya pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.